Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Badrul Tamam selaku mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250010686. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD IT Al-Uswah yang beralamat di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada kelas 4 dengan materi membaca, mengartikan, menghafal, dan menulis Al-Quran Surah At-Tin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Untuk yang memimpin daripada pembacaan doa sebelum belajar, Ustadz minta kepada saudara Melvin untuk memimpin pembacaan doa. Silakan Melvin ke depan. Oke, semua tangannya. Silakan Melvin. Mari teman-teman kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Melvin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya Ustadz akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang pertama Adiasta, Adiba, Adnan, Afifah, Aina, Alesya, Alma, Anissa Yunda, Anissa Nadia, Asraf Zikri, Zulatar, Filio, Harfian Kari, Javier Umar, Keisha, Meaza, Melvin, Muhammad Al-Fatih. Oh, Muhammad Al-Fatih tadi orang tuanya konfirmasi ke Ustadz ya. Muhammad Al-Fatih sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat Muhammad Al-Fatih. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surah At-Tin dan hadis tentang silaturrahim. Namun sebelum itu ya, teman-teman bisa berdiri semuanya. Kita tepuk semangat dulu ya, untuk memberikan kesemangatan kita dalam belajar pada kesempatan hari ini ya. Tepuk semangat ada 3 ya. Kita mulai dari tepuk semangat yang pertama. Oke. Tepuk semangat. The best, the best. The best, the best. Allah. Tepuk semangat. Semangat. Ya, yang ketiga, tepuk semangat. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum nanti Ustadz akan mereview ya
pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, ya. Terlebih dahulu kita nyanyikan lagu nasional, ya. Garuda Pancasila, lebih semangat. Akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, Ustaz akan mereview pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, ya, tentang kisah Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah di kota Mekah, ya. Ustaz ulangi, jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, ya, selama 13 tahun. Nah, dengan cara apa Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah? Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Nah, apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW di kota Mekah? Ingat teman-teman, yang pertama dakwahnya Nabi Muhammad itu dalam rangka mengajarkan tauhid, dalam rangka mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ya, para sahabat-sahabatnya, mengajarkan kepada umatnya di kota Mekah untuk berakhlak baik, ya, untuk berakhlak terpuji. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Dan yang keempat, meyakini hari kiamat sebagai hari pembalasan. Itu merupakan dakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika nanti ada sebuah pertanyaan, berapa tahunkah Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah? Jawabannya berapa? 13 tahun. Dengan cara apa Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ada 4 poin besar dalam dakwahnya Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang pertama, mengajarkan tauhid. Oke, yang kedua, menegakkan agama. Bagus. Yang ketiga, menegakkan Islam dan derajat. Yang keempat, meyakinkan kiamat sebagai hari pembalasan. Ya, itu tentang kisah Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada hari ini, kita berdiri dulu bersama. Ustaz akan memberikan motivasi kepada kalian untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bisa semua ya? Oke, sudah semangat tuh? Sudah semangat ya? Berarti sudah bisa menerima pembelajaran pada hari ini, ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, ya, kita akan membahas tentang surah At-Tin. Apa sih surah At-Tin? Surah At-Tin itu merupakan surah yang ke-95, ya. Jadi urutan surahnya merupakan surah yang ke-95. Nah, surah At-Tin itu termasuk golongan surah Makkiyah dan terdiri dari berapa ayat? 8
Silakan dilihat di buku paketnya masing-masing ya. Nah, nama Atin itu diambil dari awal ayat surah Atin tersebut yang berbunyi wattini wazzaitun. Ya. Oke, teman-teman semua, kita fokuskan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian dapat membaca dan mengartikan Quran surah Atin. Yang kedua, kalian dapat menghafal dan menulis Al-Quran surah Atin. Bisa dipahami semua? Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, di sini Ustaz ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudah ya? Aku baca. Ya, bagus. Semalam membaca surah Al-Kahfi. Ada lagi? Semalam Yasinah. Ya, siapa? Surah dengan? Ya. Melvin baca surat apa? Baca surah Yasin. Yang lain gimana? Apa? Nadinka? Membaca Al-Kahfi dan surah Yasin. Oke. Ada yang bisa menceritakan semalam itu mengajinya seperti apa? Apa? Aku habis sholat maghrib di Wali, terus baca Al-Kahfi, aku baca sampai beberapa menit, terus udah sholat isya tidur, berdoa sebelum. Ya, bagus. Itu pengalaman Zulatan ya, atas aktivitas mengajinya yang semalam. Asraf apa? Aku pertama nanti langsung berhenti, itu aku ngajak dia baca Yasin, nanti baca Yasin, terus baca Yasin langsung makan bareng, habis itu sholat isya belajar di rumah habis itu. Tidur ya. Kemudian siapa lagi? Apa Melvin? Awal mandi dulu, mandi sholat maghrib, Ya, terus? makan malam, sisanya Yasinan, selesai baca Yasin, baca tahlil, habis itu sholat isya. Ya, bagus. Ya, itu aktivitas kalian semalam dalam rangka mengaji ya, mengaji Al-Qur'an. Oke, untuk pelajaran hari ini kita fokus di surah Atin. Kalian nanti dapat membaca, mengartikan, menghafal dan menulis surah Atin dengan benar. Ya, Ustaz akan tampilkan video pembelajaran ya tentang membaca surah Atin dengan tartil. Silahkan kalian perhatikan, kalian pahami ya, dan nanti kalian Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah kalian dengarkan video pembacaan Quran surah Atin ayat 1 sampai 8. Sekarang Ustaz akan mencontohkan kembali ya, melalui Ustaz Taman akan membacakan Quran surah Atin ayat 1 sampai 8. Begitu juga nanti Ustaz akan mengartikan surah Atin tersebut ya. Kalian perhatikan dan kalian pahami dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balad
yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, fi ahsani taqwim, dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu hai orang-orang kafir di dalam mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah merupakan hakim yang paling adil? Baiklah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita coba membaca Al-Quran Surah At-Tin, sekaligus nanti kita mengartikan secara bersama-sama. Ya, bisa dipahami semua? Oke, kita coba baca Surah At-Tin bersama-sama ya. Wahidun, itnaini, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, suaranya. Wat-tini waz-zaitun wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Untuk artinya kita akan dibaca bersama-sama. Wat-tini waz-zaitun artinya demi buah tin dan buah. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, surah At-Tin itu termasuk surah urutan berapa? Yang satu tangan. 95. Bagus. Oke. Surah At-Tin diturunkan di mana? Apa surah? Di mana? Good. Terakhir ya. Ini untuk memancing semangat kalian ya. Surah At-Tin, perhatikan, terdiri dari berapa ayat? 1 sampai 8. Oke, hebat semua. Ya, kita beri aplaus semuanya. Ya. Oke. Masuk dalam materi penulisan surah At-Tin ya. Kita akan berikan lembar LKPD-nya. Silahkan kalian
silakan kalian tulis. Sudah siap semua belum? Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap, saya akan kasih waktu 5 menit ya untuk menulis. Mudah-mudahan sebelum 5 menit ada yang sudah selesai. Oke, silakan dikerjakan. Tidak boleh mencontek ke buku PAI ya. Buku PAI-nya ada di kolom meja semua. Ya, tidak ada buku PAI yang di atas meja. Semuanya ada di kolom meja. Sudah selesai semua ini? Oke. Asraf, ayo. Nafiza, sudah selesai ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah selesai. Ayo Asraf dan Nopal. Oke. Ya sudah selesai. Terima kasih Asraf. Nopal juga sudah selesai ya. Ya, terima kasih Nopal. Ya, semuanya sudah selesai ya. Ada yang belum? Oke, kalau sudah ya, sebelum Ustaz buat kelompok ya. Ini nanti Ustaz jadikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, Ustaz akan memberikan kartu surah Asin ya. Nah, seperti ini. Sudah Ustaz potong ya. Nanti kalian hanya menyusun saja. Ya, menyusun dan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Jangan sampai salah menyusun. Karena di sini tidak usah cantumkan nomor ayatnya ya. Jadi harus betul-betul hafal. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke, Ustaz minta semuanya berdiri dulu dong. Semuanya berdiri ya. Kita stretching dulu dengan tepuk semangat ya. Nanti setelah itu kalian susun mejanya ya, sesuai dengan kelompok masing-masing agar bisa berdiskusi ya. Semuanya sudah siap? Oke. Tepuk semangat. Yang kedua. Tepuk semangat. Yang terakhir. Tepuk semangat. Oke, silakan mejanya diputar ya. Disesuaikan dengan kelompoknya. Sambil
buka ba'du fiddin terbalik. Oke, dari kelompok lain ada nggak komentar? Apa? Webin kelompok 1. Ada huruf yang terbalik. Dari kelompok lain? Cukup? Aina dari kelompok 2 apa? Mau ke toilet? Ayo silakan. Oke, untuk kelompok 4 ya ada susunan yang terbalik ya. Harusnya alaihissallahu bihakamil hakimin ada di akhir. Fama yukadzibuka ba'du fiddin ada di ayat sebelum alaihissallahu. Oke, nggak apa-apa. Beri semangat untuk kelompok 4. Baik, teman-teman semua, untuk penyusunan Quran surah Atin yang dibuat oleh Ustaz dengan memotong atau membuat kartu ya, itu sudah kita laksanakan dan sudah Ustaz berikan nilai dari masing-masing kelompok ya. Tadi ada sedikit kekeliruan dari kelompok 4 ya dalam penyusunan ayat yang terakhir ya. Alaihissallahu bihamkamil hakimin dengan fama yukadzibuka ba'du fiddin. Enggak apa-apa. Kelompok 4. Ini tadi kenapa bisa tertukar? Ada yang ingin menjelaskan? Alma, kenapa? Apa? Juga terburu-buru dalam menyusun. Adanya? Apa alasannya ini bisa tertukar tadi? Padahal sudah pada hafal nih ya. Diva tadi sudah hafal. Alma sudah hafal. Terburu-buru juga alasannya. Ya, kelompok 5 gimana tadi menyusun? Aman ya? Oke. Ya, Pak. Kalau tadi kan nanti siapa yang dosa paling banyak amalan setan tadi awannya paling banyak dari masalah. Ya, untuk masalah surga, masalah neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita sudah digambarkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa akan diberikan balasan surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak takwa, tidak taat kepada Allah akan diganjar neraka, akan dibalas dengan neraka. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita ya tentang Quran surah Atin. Tadi dari kelompok 4 alasannya karena terburu-buru. Ya, jadi untuk kedepannya ketika diberikan tugas sama gurunya, maka janganlah mengisi tugas tersebut dengan terburu-buru. Harus diperhatikan. Ya, apalagi ini tadi Ustaz buat kartunya tidak ada nomor ayatnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Oke, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita telah selesai. Nanti untuk hasil karyanya dikumpulkan di meja Ustaz ya. Dan sebelum kita akhiri ya, Ustaz akan mereview kembali untuk pembahasan kita pada hari ini tentang Quran surah Atin ayat 1 sampai ayat 8. Oke, Ustaz akan mereview kembali. Surah Atin itu merupakan surah yang ke-95, diturunkan di kota Makkah, terdiri dari 8 ayat. Surah Atin, nama Atin ya, itu diambil dari surah Atin tersebut di ayat berapa? Di ayat pertama. Apa bunyinya? Oke, wattini wazzaitun. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini sudah selesai ya. Kita baca doa penutup bersama-sama ya. Kita bacakan hamdalah. Sebelum Ustaz tutup dengan salam, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Paham semua? Ya, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat, khususnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini tentang surah Atin bisa kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari Ustaz cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.